merekam ya? Saya masih loading. Sudah Pak, sudah Sudah, Pak, proses sudah. merekam Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesuai dengan yang PPT itu ya, dan kita akan praktik di pertemuan ini, pertemuan terakhir kita untuk semester ini, yang akan membahas hermeneutika dan semiotika dalam studi Al-Quran ya, Al-Quran dan tafsir. Studi Al-Quran dan tafsir itu atau ilmu Al-Quran dan tafsir ya adalah kajian yang mengkaji ya ilmu-ilmu Al-Quran dan yaitu ulumul Quran dan juga tentunya tafsir Al-Quran. Antara lain memang membahas hermeneutika dan semiotika. Ini untuk teman-teman karena ini semester 2 kita masih ada gabungan ya dengan hukum keluarga Islam dengan ekonomi syariah juga pendidikan agama Islam, saya kira tetap ada kaitan ya, tetap ada keterkaitan karena teman-teman juga mesti membaca berkaitan dengan tafsir ya. Ada tafsir Tarbawi kan juga berkenaan dengan pendidikan. Dan kalau mengajar agama juga mengajar agama atau menyampaikan khutbah Jumat misalnya itu harus mengetahui tafsir ya, ilmu tafsir. Nah, di antaranya adalah hermeneutika dan semiotika Al-Quran. Secara pembahasan ini bisa terpisah dan bisa disatukan ya. Namun karena kita mata kuliahnya satu mata kuliah, hermeneutika dan semiotika. Jadi kita tetap membahas ini sebagai satu kesatuan. Oke. Kita membahas menafsirkan ayat-ayat, mencoba menafsirkan ayat-ayat Pancasila di sini. Ya, ada tokoh-tokoh hermeneutika ya, hermeneutika Al-Quran antara lain Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Amin Wadud ya. Ini tokoh-tokoh hermeneutika Al-Quran. Kemudian tokoh-tokoh hermeneutika yang lain ada Gadamer, ada Habermas ya. Kita sudah tahu banyak ya tokoh-tokoh apa hermeneutika. Kemudian tokoh semiotika ya, ada Saussure dan lain-lain. Peirce ya. Termasuk Umberto Eco ya. Nah, signifikansi hermeneutika dan semiotika Al-Quran itu di mana? Karena teks tidak berbicara sendiri. Ya, satu teks tidak berbicara sendiri, teks itu berbicara karena kita membacanya. Makna tidak selalu tunggal, makna itu tidak banyak makna tunggal. Kalau kita perhatikan, coba baca kamus Al-Munawir misalnya, atau baca kamus besar bahasa Indonesia. Satu kosakata, kamus Oxford, satu kosakata punya berapa makna sebetulnya? Lebih dari satu ya, itu loh ya, lebih dari satu. Dan itu karena itu ambigu artinya punya lebih dari satu makna. Jadi ambigu itu positif. Kalau Anda mengatakan ambigu itu negatif atau ambigu itu bertolak belakang atau apa membingungkan, apa dulu nih yang ambigu? Kalau ambigu tolong ambilkan kopi misalnya atau tolong tutup pintu. Nggak bisa kalau tolong tutup pintu jadi yang lain gitu, atau kecepatan sekian kilometer per jam itu nggak bisa ambigu. Tapi ya ketika itu berbicara satu informasi, satu apa pemikiran, satu pengetahuan ya, tentu bisa ambigu, bukan kemudian harus ambigu. Bisa itu artinya ada kemungkinan ambigu. Karena kan keseluruhan kosakata ya. Keseluruhan kosakata. Ini ada cerita lucu juga terkait itu ya. Kiai Fakihuddin Abdul Qadir itu di Facebook sempat menceritakan di postingan Facebooknya tentang temannya yang nggak bisa bahasa Arab kan di IIUM ya. Ketika kuliah di Malaysia di International Islamic University Malaysia, dia nggak bisa bahasa Arab, dia bisanya bahasa Inggris.
Namanya itu. Kemudian ada kuliah umum berbahasa Arab. Itu dia nanya, kok dari tadi Zakaro Zakaro itu. Karena dia mungkin mendengarnya Zakar yang itu, bukan Zakaro mengingatkan. Nah, ini ada satu komentar yang barangkali untuk belajar ya, dia belajar sehingga nanya apakah memang tulisannya sama dalam bahasa Arab. Ya, bahkan ini mohon maaf saya sampaikan di komentar saya juga saya sampaikan Eh, kata testis itu kan maknanya apa? Testis itu ya bagian dari alat kelamin laki-laki, juga testis itu artinya saksi, alat bukti, ya ada gium di dalam bidang ilmu hukum, nulus testis, unus ya unus testis, nulus testis, satu bukti tidak menjadi bukti, nol nilainya, satu bukti nilainya nol. Di sini ada satu kosakata yang maknanya lebih dari satu masing-masing ya. Di sini jelas bahwa makna tidak tunggal, dan itu nggak jelek. Makna tidak tunggal ya, makna lebih dari satu itu tidak jelek, tidak buruk konotasinya. Nah, pembaca itu juga hidup dalam konteks. Kita punya konteks, punya pengalaman kita. Maka itu ada konsep kafaah. Konsep kafaah itu kontekstual, pribadi-pribadi. Kalau dalam kaitannya hubungan mencari jodoh, mencari pasangan, menentukan pasangan, memutuskan menikah, rumah tangga, itu ada konsep kafaah. Kafaah itu tidak tidak ternyata tidak apa namanya ada kafaah yang universal, ya ada. Kafaah itu bahasanya Profesor Habibie dalam kisah Habibie Ainun itu adalah kafaah itu satu frekuensi. Nah, kira-kira itu. Jadi artinya ada konteks. Manusia hidup dalam konteksnya. Ya, kemudian bahasa adalah mengandung simbol dan makna ini. Langkah-langkah praktis ya dari tahapan kita menganalisis bahasa dan teks ya dengan semiotika, baik de Saussure maupun Peirce, kemudian rekonstruksi konteks historisnya, double movement dari Fazlur Rahman, kemudian mencari relasi kuasa dan ideologi dengan metodenya, dengan teorinya Abu Zaid, kemudian mencari kelompok. Amina Wadud ini lebih ke dekonstruksi ya. Amina Wadud lebih ke dekonstruksi seperti halnya Derrida. Ini ada dialog tradisi dan pembaca. Gadamer, ini dialog tradisi dan pembaca ini juga tidak jauh berbeda dengan rekonstruksi konteksnya Fazlur Rahman. Ada kemiripan-kemiripan atau ada interkoneksi. Ya, kemudian refleksi emansipatoris, reformasian ya. Kita sudah membahas terkait dengan teori-teori semiotika dan nah kita coba menggunakan contoh dengan membaca Al-Hujurat ayat 13 ya. Ada kata-kata kunci di sini ya. Kenapa ada ummah di sini? Nah, karena memang itu inti ya sebetulnya. Yang dikisahkan adalah sebuah ummah. Ya, satu kesatuan. Ummah di sini umat manusia. Tidak ada kata ummah di dalam ayatnya ya. Coba diperhatikan. Ya kan? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Enggak ada kata ummah di situ. Ada enggak? Inna akramakum indallahi. Enggak ada ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Enggak ada kata ummah di situ. Tapi itu menjadi inti, pokok dari kata kunci di sini. Apa hubungan makna tiga kosakata ini, bangsa, suku, dan ta'aruf. Bangsa, suku, dan saling mengenal. Yang kemudian ayat ini dikaitkan dalam menjadi dengan sila kedua dan kelima sekaligus. Nah, secara semiotik kita perlu lihat dulu jaringan maknanya yang dibentuk dalam ayat-ayat adalah ayat yang dimaksud. Lagi kita melihat double movement ya, teks melihat ke situasi historis,
Dari teks itu kemudian gerakan kedua prinsip moral universalnya kita ambil dan situasi hari ini. Tafsir mubadalah ya, dalam membaca ayat-ayat gender itu sama kira-kira menggunakan metodologi yang sama. Pesan universal yang sudah dipahami antara lain keadilan, kemaslahatan, kesalingan, cinta kasih, kesetaraan ya dan lain-lain itu metodologi double movement ya sama. Jadi mubadalah juga sama. Dan mubadalah juga mendekonstruksi ya. Karena dekonstruksi itu karena apa? Karena ada yang dibongkar ya. Ada yang dibongkar. Derrida kan membongkar. Aminah Wadud membongkar adanya dikotomi ya. Laki-laki perempuan kemudian apa ya dan lain-lain dikotomi itu. Ini peta pemikirannya dari hermeneutika Fazlur Rahman, tafsir Badalah, perspektif keislaman Fahmi. Kita saya ingatkan kembali, saya refresh lagi ya untuk menyegarkan ingatan teman-teman. Perspektif keislaman Fahmi itu seperti ini. Ya. Realitas itu tidak dilihat hanya realitas eksternal, tapi ada dialektika antara teks tradisi keagamaan dengan realitas eksternal dikonstruksi oleh kelompok kepentingan, relasi kuasa, dan individu yang ada di dalamnya. Berarti realitas tidak bersifat tunggal, tapi majemuk. Majemuk ini dalam kesatuan. Ya. Realitas majemuk karena kita melihat dari berbagai sisi yang berbeda. Sekalipun realitas eksternalnya sama. Nah itu realitas eksternal itu dengan demikian mesti ya ditafsirkan, harus ada penafsiran untuk manusia bisa memahami melihat realita. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid melihat Al-Quran itu sebagai teks dan sebagai diskursus. Ya. Teks itu adalah produk bahasa dan bahasa adalah produk budaya. Bukan wahyu yang menjadi produk bahasa ya, bukan wahyu, tapi teks. Kalau gitu terpisah dong antara wahyu Al-Quran dengan mushaf Al-Quran yang kita pegang. Nah, dalam tradisi Islam tidak terpisah. Sunni terutama. Dalam tradisi Sunni tidak terpisah. Berbeda dengan tradisi lain ya. Ada yang dalam tradisinya terpisah, membiasakan terpisah. Menganggap normal adanya keterpisahan antara teks dengan wahyu. Wahyu itu apa? Fazlur Rahman menyebutkan wahyu adalah divine inspiration. Jadi inspirasi ilahiyah. Nah, konsep pentingnya Abu Zaid ya adalah historisitas teks, kontekstualitas makna dan produksi. Makna itu bagaimana dihasilkan. Bagaimana kita menghasilkan makna. Aminah Wadud mengarah ke hermeneutika tauhid. Unsur keadilan, ya, kesetaraan, anti diskriminasi, keadilan gender, emansipasi gender ya, perempuan, emansipasi perempuan. Dan semiotika dalam studi Al-Quran. Kita lihat desusur ya. Melihat makna itu adalah makna itu ada karena adanya perbedaan. Makna itu dibentuk oleh relasi dalam sistem bahasa. Kemudian Peirce, ya, tanda terdiri atas ya tiga ini ya, representamen, objek, interpretan. Dan dalam studi Al-Quran, semiotika itu menganalisis, melihat, membaca, ya, meneliti simbol, metafora, narasi, struktur bahasa dan relasi makna itu. Tugas hermeneutika mencari makna, sementara semiotika adalah menganalisis tanda. Ini dua pendekatan berbeda yang bisa dan sebaiknya memang dilakukan bersama-sama. Ya. Dilakukan bersama-sama membaca satu fenomena maupun satu teks tertentu. Ini menjadi perangkat penting dalam studi Al-Quran dan tafsir kontemporer hari ini. Ya.
Kita bisa baca teks di Bit Times ini ya, ayat-ayat Pancasila ini. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang ingin menanggapi dulu atau kita langsung ke surat Al-Hujurat ayat 13? Gimana? Silakan Bang Eh, Manaf. mungkin lanjut dulu Pak. Mungkin ada pembahasan yang lebih seru biar lebih terarah sama Bapak. Oke, oke. Ya, kita coba untuk membaca. Bang Manaf yang baca ya. Coba. Yang 13 ya, ayat 13. Ini Al-Hujurat ya. Benar ya? Al-Hujurat ya. Coba. Silakan. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dari kata kunci di situ. Kata kunci keseluruhan deh. Kalau yang ditaruh di PPT itu kan hanya sampai di ta'arufu. Tapi coba keseluruhan coba. Dari tadi ya sudah ada ummah ya kita sebagai core ya. Kemudian ada bedanya syu'ub sama qabilah apa? Bedanya syu'bun dengan qabilah apa? Bedanya. Sya'aba, qabala, bedanya apa itu? Ini saya coba, ini kan juga pernah ditafsirkan sama Profesor Nasaruddin Umar ya, Pak. Ya. Saya coba menjelaskan menurut apa namanya penafsiran beliau. Ya ayuhan nasu, ini an-nasu di sini menggunakan kata yang umum, nas. Jadi semua manusia gitu. Tidak Oke. apa namanya terbatas pada satu jenis atau satu suku. Jadi nas, keumuman, keglobalan dari jenis manusia. Terus inna khalaqnakum di sini kata khalaqo bukan ja'ala. Jadi tidak ada campur tangan, Tidak ada campur tangan? tidak ada campur tangan eh, makhluk yang tidak goib begitu. Jadi makhluk yang wujud. Ini naknya di sini kan khalaqna, jadi kami menciptakan. Jadi di situ murni apa namanya Hmm. kejadian atau apa namanya ya, bukan kejadian, sabab musabab dari hal yang goib. Min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan Hmm. Halo? ya Nggak, Pak, nggak kedengeran. terputus putus-putus. Oh, nggak kedengeran. Putus-putus ya? Eh, Ya, terputus-putus jangan. mungkin Pak. Nah, di sini ada kata ja'ala nih. Kenapa ada dua kata ja'ala dengan khalaqo? Ini kan memiliki makna yang sama ya Pak. Khalaqo itu menciptakan, ja'ala juga menjadikan begitu. Cuman perbedaan antara khalaqo dengan ja'ala itu khalaqo murni sabab musabab dari hal yang goib. Sedangkan ja'ala di sini ada campur tangan makhluk yang tidak goib ya seperti manusia tadi. Waja'alnakum syu'uban. Syu'uban wa qabaila. Di sini ada perbedaan, Pak. Jadi kalau di Arab, tradisi Arab ya, kalau kita lihat di tradisi Arab, itu keluarga kecil itu alun. Alun itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak gitu. Terus menjadi ahlun, naik lagi menjadi ahlun. Ahlun itu bapak, ibu, anak dengan nenek begitu. Terus naik lagi menjadi kobail.
Qabail. Qabail itu naik atau qabilah di situ pertemuan antara dua keluarga. Jadi ada keluarga lengkap ya. Nenek, nenek, kakek, istri, suami, anak, terus ada keluarga lain juga dengan posisi yang lengkap. Wah, Lalu ini naik misalnya lagi ipar yang gitu ya. Pak. Ya, betul, Misalnya Pak. ipar, oke. Ya. Lalu naik lagi menjadi Ashirah. Ashirah ini dia kumpulan keluarga-keluarga besar. Ya, lebih dari satu. Tadi dengan struktur yang lengkap sampai kakek-kakeknya. Kalau di Jawa itu trah. Trah itu sudah Ashirah. Nah, Syu'uban ini, nah kumpulan dari Ashirah tadi, Pak. Nah, Khobail tadi kan seperti saya bilang, kabilah itu ya perkumpulan antara tadi nenek, nenek, kakek, bapak, ayah, Berarti anak. syu'ub ini levelnya sudah paling atas. Ya, sudah paling atas, Pak. Hampir terah lah. Kalau di Jawanya itu terah. Kan ada, kalau di Jawa itu nenek, terus nenek, buyut, buyut, sampai terah itu kan lumayan ada 7 atau 5 ke atas, seperti itu. Terus Oke. lita'arofu untuk saling mengenal gitu. Inna akromakum, sungguhnya aku menciptakan kalian, aku memuliakan kalian, indallahi. Oh bukan, inna akromakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian, indallahi di sisi Allah, atqakum yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah mengetahui dan maha memberitahu. Khabir. Seperti Tes itu tes sih Pak. boleh ikut nggak Pak? Boleh, Ya, boleh. silakan, silakan, Yuk, silakan. sok. Ya Silakan, ini silakan. saya apa namanya tertarik dengan penafsiran su'ub di tafsir Ibnu Katsir ini saya langsung buka langsung di kitabnya. Ternyata ada itu tafsiran tentang su'ub di situ. Nih saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Yaqulu ta'ala mukhbiron linnasi annahu khalaqahum min nafsi wahidah. Bahwa manusia itu berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, terus Siti Hawa. Wa ja'alahum syu'uban. Wa hiya a'ammu minal qabail. Syu'ub itu secara kualitas makna lebih umum dibandingkan qabail. Wa ba'dal qabail maratibu ukhor, setelah qabail, setelah qabilah itu ada derajat-derajat yang lain. Kal fasoil, seperti fasoil, wal asyair, wal amair, wal afkhod, wa ghairi dzalik. Nah, selanjutnya, wakila ada pendapat al muradu bisyu'ub butunul ajam. Yang dimaksud dengan su'ub adalah butunul ajam. Partikel atau apa namanya? Bukan partikel ya. Golongan. Individu yang ya Golongan. golongan yang cakupannya tidak hanya Arab saja, tapi ajam juga. Artinya ajam di luar Arab, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Wabil Berarti qabail Arab itu butunul asli. Arab. Sedangkan qabail adalah butunul Arab. Lebih spesifik lagi ke bangsa Arab. Kama anal asbato butunu bani Israel. Waqad lakhastu hadza fi muqaddamati mufradatin jama'tuha min kitabil inbah. Nah ini Imam Ibnu Katsir ternyata mengutip dari kitab yang judulnya adalah Al-Inbah milik Abi Umar bin Abdul Bar. Mungkin itu Pak Tafsir sebagian ya. dari pendapat Tafsir. Imam Ibnu Katsir. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Ya, kita perlu eh, apa namanya tetap ini ya antara tafsir klasik dengan nanti yang semester 6 akan belajar sejumlah corak tafsir ya. Semester 6 sudah corak tafsir tuh ahli-ahlinya ada Bu Hilda, ada siapa lagi itu. Sejumlah ya teman-teman Fakultas Usuluddin ya yang memang punya keahlian di situ. Ada siapa lagi itu? Ada beberapa.
Saya kurang hafal juga. Bu Inayah juga itu ini mungkin punya keahlian corak tafsir juga. Ini tidak ada lagi yang mau ini mau mencoba menafsirkan atau ada yang mau menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, silakan. Halo. Coba kita baca ininya ya. Coba baca artikelnya ya. Ini kelihatan nggak? Udah ya, kelihatan ya. paling habis sisa. Tuh. Oh, siap, siap. Oke aja. Sepertinya di Halo. saya masih load. Oh ya, sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah kelihatan ya? Iya, cuma ini rada blur ya Pak. Kenapa? Kurang jelas gitu teksnya Pak. Kecil ya? Iya, Tolong ada yang jagain ya. Bisa nggak? Jangan. Ya kelihatan jelas ya. Coba saya besarkan ya. Saya besarkan lagi. Ini udah besar belum? Oh, sorry. Besaran ini. Terlalu besar. Agaknya ini ke kiri dia kalau terlalu besar. Coba lebih kecil lagi dikit biar. Ini cukup ya? Ini cukup. Atau move? Kalau di Oh, saya oke. sih buram, Pak. Kalau di buram ya? Bentar. Bentar, kalau itu iya stop Pak, share dulu. dari tadi. Coba kita stop dulu. Coba pakai saya buatkan ini ya PDF-nya. Ini sini. Coba ya. Kalau di share ya. Ini lebih kelihatan ya. Dia menelaah ya satu persatu dari sila pertama sampai sila ke-5.
Coba kita lihat Al-Hujurat ayat 13 itu. Kalau kita baca Al-Hujurat ayat 13, tentu kita tahu bahwa ini bermula dari ayat-ayat sebelumnya ya. Coba kalau dalam tafsir yang agak belakangan atau dalam kitab-kitab tafsir umumnya Al-Hujurat ayat 13 digolongkan kemana? Dari ayat berapa mulainya? Ada yang dari 1 sampai 13 ya. 13 ayat keseluruhan baru tafsir. Kemudian ada dari 10. Dari 10 sampai bukan sampai 13. Nah, ini. Ya. Perbedaan warna kulit ya, suku bangsa itu untuk saling kenal mengenal. Tidak dimaksudkan untuk pertentangan, tidak saling mengunggulkan. Gitu. Ini semangat ini yang diangkat. Dan berkenaan dengan ayat 10 memang. Ya, itu persaudaraan umat sama muslim. Sama mukmin ya, sama mukmin. Bukan sama muslim. Tapi sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, ikhwatun. Jadi mukminuna, al-mukminun, bukan al-muslimun. Ya, bukan innamal muslimuna, tapi innamal mu'minuna. Juga di itu ya, larang untuk pasar ya, bersikap pasar dalam surah Hujurat. Tadi kan ada yang ini ya, ada yang subjudul itu. Contohnya ini. Enggak ada ya? Udah habis. Ini ada ya? Kayaknya tadi ada ya di itu ya. Di webnya ada ya? Kalau istilah ketiga persatuan ya. Nah, perasaan kemanusiaan kebangsaan ya. Seperti itu. Dan musyawarah ke ke apa namanya ayat-ayat yang kiranya mempunyai keterkaitan dengan Pancasila. Apa yang dituju dari artikel tadi adalah upaya untuk memberikan pemahaman sebetulnya atau sebagian dari telaah singkat ya, ringkas. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran berkorelasi, berkorespondensi dengan dengan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu sejalan dengan Al-Quran. Jadi misalnya tadi ya Al-Hujurat itu surah Al-Hujurat punya sejumlah sebetulnya ayat-ayat yang terkait dengan kemanusiaan. Kita perhatikan dari mulai ayat 10 ya, innamal mu'minuna ya dari ayat 10 ya innamal mu'minuna ikhwatun ya. Kemudian 11 ada larangan ya la yaskhar qaumum min qaumin ya. Ada larangan coba 10 11 ya 12 ya kemudian kan 12 ya.
suruh menjauhi prasangka, kemudian 13 ya. Sampai 13 ya, 14. Kira begitu yang ayat-ayat itu kemudian itu akan berkaitan dengan baik sila tentang kemanusiaan maupun tentang keadilan sosial dan juga berkaitan juga dengan kebangsaan. Karena Al-Hujurat ayat 10 itu tentang persatuan. Gagasan persaudaraan universal umat manusia itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam sejumlah tafsir. Baik, ada tanggapan lagi? Ada tanggapan? Halo? Ini sudah terakhir kita pekan berikutnya sudah memasuki UAS. UAS-nya hari Sabtu ya. Sabtu sampai Jumat ya. Sabtu sampai Jumat diberi waktu untuk UAS dan UAS-nya ternyata tetap sama ya. Seperti waktu UTS dan seperti sebelum-sebelumnya UAS take home ya, dibawa ke rumah. Ya. Oh iya, memang ini lagi mati lampu ya, lagi digilir mati lampu ya. Ini sangat mengganggu kita ya, memang terkait pemadaman listrik ya. Karena memang kita perlu untuk ada listrik, tapi kenyataannya kita mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan kelistrikan, energi ya, pasokan energi nasional. Ini menjadi penting. Kita memang tidak sedang baik-baik saja. Negara kita memang tidak sedang baik-baik saja dan harus diperhatikan. Tanpa ini ya, kita menyampaikan kritik, masukan. Ada kira-kira barangkali pendapat umum ya, atau pendapat sebagian sarjana ya, sebagian yang sudah menjadi pejabat-pejabat kampus itu tahu lah ya, mantan-mantan aktivis mahasiswa mungkin tahu. Ada aktivis yang selalu pokoknya pemerintah salah. Ada aktivis yang memang melakukan tugasnya. Kalau pemerintah salah ya dikasih tahu, kalau enggak ya diapresiasi. Kalau dia enggak salah, dia benar ya. Pemerintah benar, pemerintah berprestasi, atau pemerintah melakukan tugas dengan sangat baik, itu diapresiasi. Jadi ada apresiasi, ada kritik, ada masukan, ada saran dan sebagainya. Jadi imbang gitu ya. Ada yang tadi yang pertama ya pokoknya salah. Ada yang ya, lebih berusaha untuk mendekati siapa saja yang berada dalam pemerintahan. Itu kategorisasinya aktivis-aktivis belakangan ini ya. Ada yang pokoknya mendekati pemerintahan. Ada lagi satu lagi apa ya? Lupa. Coba teman-teman jangan terus menganggap kalau pemerintah serba salah, itu nggak bisa. Tapi kita harus tahu kapan kita apresiasi, sekaligus kita harus tahu ini saatnya kita memberikan kritik. Maka berikan kritik. Penting itu untuk melaksanakan itu. Kita perhatikan misalnya seperti di kota Cirebon ya. Di kota Cirebon kan masyarakat sudah bayar pajak ya. Kemudian bagaimana dengan ruas-ruas jalan, apakah ruas-ruas jalan itu terawat atau tidak, kemudian kaitan dengan transportasi publiknya bagaimana, kualitas transportasi publik ya.
Sekalipun kualitas sekalipun ya transportasi publik itu memang bagaimanapun negara yang besar, negara yang luas ya seperti Indonesia pasti banyak sekali tantangan dan hambatan. Kita ini luas, wilayah kita luas. Kira-kira kalau kita perhatikan Amerika Serikat juga itu luas itu, ya. Kalau kita jangan membandingkan dengan Jepang. Jepang itu misalnya di gang kecil ada lampu merah, di gang kecil ada gang kecil dekat dengan rel kereta api, lewat rel kereta api ada palang palang ini perlintasan. Ya, karena negaranya juga tidak terlalu besar. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah justru kalau ada jalan kecil jangan sampai orang melintas di situ. Lebih baik dihalangi sama sekali total, suruh muter cari tempat, cari jalan yang benar daripada dikasih palang. Kalau dikasih palang begitu, ya dia akan lewat gitu loh. Iya, maaf Pak, tadi saya habis dari belakang nih, jadi kurang nyambung ini pembahasannya. Ini Pak, tadi kan kita Karena lagi tadi ada bahas. yang bilang soal apa izin karena mati lampu ya. Tadi mati lampu Oh di iya, mana? wah di sini udah langganan Pak. Ya mati listrik. Langganan. Ya mati listrik ini kan karena beberapa hal ya. Ya Pak, 3 jam, 2 jam gitu. Ya 3 jam, 2 jam. Kemarin juga ada beberapa jam itu agak mengganggu, sangat mengganggu, bukan agak mengganggu lagi, sangat mengganggu itu. Pemadaman listrik, kenapa pemadaman listrik? Karena supaya pasokan energinya itu tetap ada gitu loh. Jadi menghemat. Tapi kalau untuk pasokan energi kayaknya nggak mungkin Pak. Kita kan penghasil batu bara terbesar pertama di dunia Pak. Ya ini kan artinya ada yang nggak beres gitu ya. Ada yang nggak beres. Kalau saya sih Pak dapat bocoran dari orang Pertamina ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya kita bisa mengolah bahan baku kita sendiri karena kan itu kan mentah ya Pak. Batu bara itu mentah. Terus juga pertalite minyak solar apa segala semua itu kan mentah ya dari kita ya Pak. Nah, biar pemerintah itu dapat uangnya begitu, pejabat lah kan barang keluar itu kan ada biayanya gitu. Barang Hmm. masuk juga ada biayanya. Jadi dari kita mentah itu diolahnya di luar negeri begitu. Nah, diolah di luar negeri baru dikirim ke kita itu sudah jadi pertalite pertama gitu. Kalau kita olah sendiri nggak ada uangnya, Pak. Hmm. Nggak ada untungnya seperti itu, Pak. Kalau saya dengar dari orang Pertamina. Nggak ada untungnya, nggak ada profitnya. Ya, Ini Pak, mahalangan. Ya, terkait silakan. Terkait tadi itu ya. harmon hermeneutika dan semiotika, Pak. Saya itu lebih tertarik hermeneutika dan semiotika ini digunakan untuk mengoperasionalisasikan tafsir tadi begitu, Pak. Jadi untuk merelevansikan tafsir tadi itu dibutuhkanlah yang namanya hermeneutika semiotik. Saya ini tertarik banget dengan perkataannya Kunto Wijoyo itu di buku Epistemologi Islam. Itu beliau bilang itu sebetulnya di Al-Quran itu banyak grand teori begitu, banyak teori-teori besar. Oh, Cuman untuk memindah atau menurunkannya dari grand teori menuju middle teori ini, nah ini nih yang dibutuhkan ilmu apa namanya ilmu hermeneutika semiotik begitu. Juga di lain untuk mengkritik atau menganalisis hasil tafsir-tafsir klasik ya, saya lebih setuju untuk mengoperasionalisasikan ayat ini begitu karena saya kan juga sedang belajar tafsir ya, temanya maudu'i. Kalau maudu'i itu kan dia tematik, Pak. Jadi satu ayat itu dibahas secara mendalam, secara mendetail gitu untuk satu tujuan. Nah, itu saya lebih setuju ya atau lebih tertarik hermeneutika atau semiotika ini untuk tadi
bagaimana ayat ini bisa dioperasionalisasikan di daerah kita begitu. Seperti tema akromakum apa? Konsep akromakum. Jadi Kunto Wijoyo itu dari ayat atau tafsir yang bersifat normatif ya. Ini kan maksudnya normatif. Normatif di sini dalam artian masih bernilai agama begitu. Masih ada bau-bau agama atau Doktrinal. apa namanya? Ya, begitu. Masih bersifat doktrinal. Saya bukan mau mensekularisasi ayat ya, tapi eh, karena kan ayat itu diturunkan di Arab ya. Bahasanya otomatis harus bahasa Arab gitu. Wahyu Tuhan itu kan tidak berbahasa Arab. Jadi nilai-nilainya itu harus diaktualisasikan di kehidupan kita dimanapun gitu. Jadi dari normatif kita berfilsafat tadi, baru lahirlah sebuah konsep. Nah dari konsep tadi bisalah muncul sebuah ideologi kah atau sebuah teori begitu. Jadi untuk merumuskan konsepnya ini nih yang belum ada, Pak. Nah, makanya saya lebih eh, tertarik atau lebih setuju hermeneutik semiotik ini ya untuk itu tadi, untuk membuat konsep-konsep tadi seperti konsep akromakum begitu. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Faisal itu kan syu'uban dan qabaila itu masih bersifat normatif begitu. Masih bersifat global, umum gitu. Syu'ub itu apa sih? Begitu. Ya kan? Oh, syu'ub itu tadi golongan orang selain non-Arab begitu. Qabail itu golongan Arab begitu. Tapi bisa dikatakan syu'ub ini kategorisasinya tuh apa aja begitu. Poin-poin yang harus terpenuhi selain dari tadi gitu. Terus makna akromakum